Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustadz. Selamat malam, selamat malam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, ini saya sering dengar nama populer Ustadz nih Ustadz Komeng, bener nggak Ustadz? Begini ceritanya. Jadi dulu nama saya kan Komarudin, Kamarudin tulisannya. Tapi sebenarnya maksudnya Komarudin. Gitu. Nah, ketika kuliah di sekitar awal tahun 1995 sampai dengan 99 itu ada artis populer waktu itu Komeng. Sehingga diidentikan dengan itu. Tapi saya tidak ingin mengambil itu. Sebenarnya yang lebih tepatnya itu Omeng gitu. Jadi lebih bukan Komengnya, Omeng gitu. Jadi Ustadz Omeng ya? Ya, lebih populernya seperti itu. Begini Ustadz, ini kan saya keliling di beberapa tempat ini. Saat ini kan lagi heboh ini, banyak persoalan, terus orang lagi lockdown lah gitu kan, banyak yang dulunya salaman sekarang nggak boleh salaman. Ya, ini saya dengar-dengar karena Ustadz ini kan pernah jadi dalang. Nah, kira-kira kalau di dunia pewayangan itu siapa yang paling tepat untuk menangani persoalan yang sedang terjadi saat ini? Tokohnya itu, Ustadz. Nah, dalam wayang itu jadi begini. Wayang itu ada dua lampannya. Jadi yang namanya lampan itu alur ceritanya. Ada yang mengikuti alur cerita resmi, tetapi ada yang sifatnya bel. Ini diadopsi berdasarkan kearifan lokal tertentu. Dalam cerita resmi itu ada dalam Menaklare namanya, tetapi pada saat itu wabahnya itu kelihatan, tampak, wabruk namanya, dan itu tampak dan dikalahkan sama Raden Makta. Tetapi kurang pas dalam persoalan itu, sehingga kalau dicari tokoh yang paling pas dalam pewayangan, dan ini juga saya yakin bahwa tokoh ini kita bisa belajar bagaimana menghadapi virus corona yang sekarang ini, itu di Lampanan Kapilian. Ada sebuah cerita di negeri Kapilian. Jadi konon terkena wabah yang luar biasa. Saking bingung dan putus asanya, jadi dokter tabib pada saat itu, tabib sudah didatangkan tapi gagal. Kemudian paranormal disuruh memprediksi tapi tidak ketemu jawaban. Ahli nujum dicari kemudian tidak ketemu. Sampai kemudian dalam pewayangan itu dapat wangsit. Konon salah satu dari pengawal istana, patih dalam persoalan itu dapat wangsit. Dia bermimpi bahwa musibah ini akan selesai ketika kita akan menjadikan manusia sebagai tumbalnya pada saat itu. Jadi kematian setiap hari terjadi. Sampai akhirnya pendek cerita kemudian Raja Kapilian ini meminta. Konon katanya bahwa di sebuah negeri yang sangat jauh di sana, negeri Arab yang dipimpin oleh Wong Menak Jayangrane, putra dari Abdul Muthalib. Kalau dalam sejarah literasi Islam itu mungkin diidentikan dengan Sayyidina Hamzah. Konon terkenal sebagai raja yang arif bijaksana dan orang tidak pernah gagal ketika meminta pertolongan. Berita ini sampai ke negara Kapilian itu. Dan akhirnya raja kemudian mengutus orangnya untuk meminta bantuan. Saya tidak ingin menceritakan bagaimana perdebatan ini itu dan lain sebagainya. Pendek cerita adalah bahwa akhirnya Selandir pada saat itu, yang lebih kita kenal dengan Alam Daur, Prabu Alam Daur. Kalau ini Alam Daur ini mungkin erat kaitannya dengan Vietnam Sumatera. Jadi dia orang antara Champa atau Vietnam, karena ada di Sulu misalnya ada Bandara Piringadi, putra dari Alam Daur. Kemudian di Jawa misalnya ada Gunung Selandir dan seperti itu. Nah, tapi saya tidak ingin membahas tentang itu, mungkin di lain kesempatan kita akan membahas tentang itu. Yang ingin ditanyakan adalah yang erat kaitannya dengan virus corona sekarang ini adalah Selandir. Ketika Selandir dijadikan cecaru, Selandir dijadikan tumbal yang akan disembelih.
Tapi persoalan bukan selandir yang akan disembelih, tapi ternyata memang wabah di negeri Kafilian ini diakibatkan sama kediktatoran, kemudian kesalahan manusianya, keangkuhan, kemudian tidak terkendali dan semuanya. Mungkin kalau kita bahasakan sekarang ini ya mungkin tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Baik itu aturan pemerintah, aturan bernegara, aturan hidup sehat, aturan beragama, atau aturan-aturan yang lainnya. Yang jelas yang mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Nah, ternyata itu intinya. Akhirnya sesampai di sana ya selandir kemudian memusuhi itu, sampai membinasakan itu, memerangi itu, sampai kemudian selesailah virus itu. Jadi belajar dari ngambil hikmah dari pedalangan, dari wayang ini, apa yang paling menarik dari selandir itu? Yang paling menarik dari selandir itu adalah selandir ini sering dikenal sebagai raja gila, raja joga. Tapi bahwa dia berbuat berdasarkan keyakinannya. Seakan-akan kemudian orang sering kali melihatnya, wah dia jogang, dia gila, dia bertentangan dengan hukum alam. Padahal itu yang benar. Nah, jadi memang untuk menghadapi corona ini, saya kira kita perlu belajar sama selandir. Yang dulunya kita meremehkan cuci tangan misalnya, ya sekarang kita harus cuci tangan. Kalau dulu setiap makan belum tentu kita cuci tangan, tapi sekarang mungkin setiap hari, setiap ini kita harus cuci tangan. Dan sekilas kita gila. Bahkan sering kita dengar di media sosial mengatakan, kita pernah berpikir di abad 20 ini kita sudah naik pesawat, naik transportasi yang tidak lagi berjalan di atas aspal, tetapi kemudian sudah terbang. Tetapi nggak bisa dibayangkan ternyata abad 20 ini kita seakan-akan gila, hanya belajar bagaimana cara cuci tangan dan bagaimana itu. Nah, cara menghadapi ini pun kita harus sedikit gila seperti selandir ini. Harus berani melakukan terobosan. Karena tidak ketemu ujung pangkalnya corona ini. Kalau kita mengatakan panas misalnya, ya di Iran panasnya luar biasa tapi orang mati karena corona. Kena. Kalau kita mengatakan karena keluar misalnya, ibu-ibu dalam rumah juga terinfeksi positif. Kalau kita mengatakan misalnya gara-gara terlalu banyak rentan terhadap rokok, orang tidak perokok juga kena, bahkan bayi juga kena. Karenanya mungkin kita perlu inovasi yang sedikit gila tapi tetap terarah sehingga kita mampu mengatasi virus corona ini. Saya kira itu. Kita kira sambil merokok ini lebih rileks dan lebih santai. Itu sementara kalau kita coba untuk menelusuri dari pedalangan misalnya, itu sifat dan karakteristik selandir bagaimana mengatasi virus corona ini lebih pas. Oke. Jadi pemirsa, tadi kita udah dengarkan ya. Ternyata kita bisa banyak belajar dari dunia pewayangan. Kita bisa banyak mengambil pelajaran, mengambil contoh bagaimana cara kita untuk menjalani hidup, menghadapi segala macam persoalan. Dan kita tidak bisa meremehkan wayang ternyata ya. Salah satu contoh memperkuat itu. Oke. Sekarang ini kita diberikan bantuan langsung tunai. Desa-desa disuruh untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Tetapi aturan yang diberikan sama Kemendes, Kementerian Desa, kriterianya pertama saya contohkan misalnya, atapnya harus atap rumbia, lantainya harus 2 meter persegi, 2 meter, makannya 2 kali sehari, pendidikannya tidak tamat SD. Lah kalau dicari di Lombok Barat ini kan mungkin sangat sulit dan bahkan sedikit sekali yang akan memenuhi kriteria itu. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa semua ini orang terdampak. Karenanya saya harapkan pemangku kebijakan saat ini, bagian legislatif dan eksekutif, ini harus berani sedikit gila untuk mengatasi ini. Belajar sama selandir. Dengan itu masyarakat akan terselesaikan. Oke, Ustadz Omeng ya. Jadi pembicaraan kita ini cukup menarik ya. Tetapi ini akan kita lanjutkan di konten berikutnya. Ini menarik sekali soalnya. Karena mungkin banyak sekali tokoh yang harus kita gali lagi potensinya untuk kita jadikan pelajarannya. Oke, terima kasih untuk waktunya ini Ustadz. Nanti kita ketemu di
perbincangan berikutnya sambil ngopi ya Ustaz ya. Siap, siap, siap. Oke ya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi